Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kemarin para termul itu mengatakan bahwa salah satu alasan Roy Suryo tidak di P21-kan karena libur panjang ya. Ini alasan yang sangat mengada-ada. Dicari-cari yang bisa jadi alasan. Padahal itu bukan alasan. Apalagi setahu saya hari Jumatnya itu kan nggak libur ya. Tanggal merahnya itu kan hari Kamis tuh. Jadi secara kalender hari Jumatnya hitam. Kecuali kalau dikasih spidol sama anak kita jadi merah semua ya. Oke, garing. Biarinlah ya. Aduh. Nah, ini kita akan mendengarkan sekarang siapa para termul yang karena kecewa, karena sepertinya memang iya yang dikatakan oleh Roy Suryo itu nggak bakalan ya apabila memang kejaksaannya tidak mau kontroversial. Ini diputuskan bahwa berkasnya itu ditolak, itu mungkin tidak berani kejaksaan itu, tapi untuk menyatakan P21 pun terlalu banyak permasalahan. Nah, regardless ya, kalau kita itu mendoakan supaya Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak dizolimi oleh hukum yang mau tidak mau kita harus mengatakan sebagiannya itu masih dikuasai oleh Joko Widodo. Nah, yang mana pada akhirnya beberapa termul itu mencari perkara lain ya dalam permasalahan ini. Di antaranya yang akan kita saksikan di sini adalah Razman. Karena dia itu beberapa hari ini, beberapa minggu kemarin begitu, yang bersangkutan ini tantrum karena dipermasalahkan kan kapasitasnya untuk berbicara di hadapan publik. Nah, pada akhirnya dia mencari legitimasi ke sana kemari. Nah, inilah yang akan kita saksikan di antaranya ya. Kalau sekali lagi, kalau kita melihat memang seharusnya permasalahan ini kalau kejaksaan itu berani sudah diputuskan saja, dikembalikan kepada dikembalikan kepada kepolisian dengan status SP3 supaya nanti kalau kepolisian masih mau melanjutkan, tunggu dulu persidangan-persidangan perdata yang ada supaya ini tidak menjadi kontroversi. Kalaupun memang kita ingin melihat ijazahnya Jokowi itu dihadirkan di persidangan. Karena yang masuk kepada Roy Suryo itu bukan keaslian ijazah Jokowi tetapi pencemaran nama baik. Nah, itu akan menunggu dan harus menunggu terhadap status pengadilan atas ijazahnya Jokowi karena ijazahnya Jokowi sekarang sedang dipermasalahkan. Baik, kita dengarkan dulu nih Razman Arif yang sedang tantrum karena Roy Suryo tidak kunjung P21 ya. Sudah mau habis loh ini hari Senin ini. Mungkin kalau video ini tayang sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan media cetak elektronik yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami sayangi, dan terima kasih atas perkenan teman-teman senantiasa mengupdate dan memberitakan informasi dari kami kepada masyarakat. Baik. Ini kalau di antara termul yang paling fasih salamnya, sholawatnya ya, ini Bung Razman nih yang paling fasih itu. Hari yang ini lain saya bisa bersama dengan Saudara Rahmat Riyadi SMH mendampingi klien kami, Saudara Arif Ihsan, dan bersama saya juga didampingi oleh Saudara Rahmat Imran. Nah, ini sudah sehat ya? Alhamdulillah sudah operasi. Mudah-mudahan sehat terus dalam perjuangan. Dan bersama saya juga ini ada perwakilan Ranlop Sumatera Utara, adik saya Andri Agam SHMH, kandidat doktor. Insya Allah bulan 2 bulan lagi akan doktor ya. Dan saudara, sebagaimana undangan kami, ini kan kemarin kubu sana ini cuap-cuap ya, bahwa itu nggak akan ada proses ya, kami akan pertanyakan status pengacaranya segala macam. Nanti setelah pemeriksaan saya akan tunjukkan ya Mas, bagaimana SK pengangkatan saya ya kan, bagaimana surat saya dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud mencari legitimasi ya karena sudah tahu Razman ini, semua orang sudah tahu Razman ini ada permasalahan, dan ini sedang kalau tidak salah mau merepresentasikan siapa yang ada di salah satu jajaran dari Gibran Endgame ya. Tadi disebut namanya cuman saya lupa nih. Dan itu juga jadi pertanyaan, respon sekarang kemana? Ya, kemarin ada yang menanyakan ke saya. Saya bilang ya kok nanyain sama saya. Ya nggak tahu kemana respon sekarang. Kok nanya sama saya? Mungkin ditelan bumi ya. Tapi jangan, kasihan. Tapi intinya di luar undangan saya itu ada beberapa poin. Nanti ini
kita akan diperiksa dulu Saudara Arif Ihsan dengan barang buktinya. Apa yang kami laporkan adalah tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebulan yang lalu, karena saya hitung persis sebulan, kita tanggal 8 April buat laporan, sekarang ini tanggal 18, ya kira-kira sebulan 10 hari lah. Dan kita tetap koordinasi dengan penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Bang, kami menunggu pemeriksaan terhadap Saudara Arif Ihsan untuk laporan dia terhadap Michael Sinaga, seorang podcaster yang juga kami duga sebagai pembenci Jokowi. Jangan atuh, kami duga sebagai pembenci, itu mah urusan hati atuh. Razman ya pembenci Jokowi. Enggak lah, gak begitu. Ya penuntut keadilan dari Jokowi begitu. Ya karena ada materi-materi yang dituntutnya. Kok pembenci Jokowi, itu mah urusan hati, benci apa kagak mah. Nah, bagaimana yang akan saya spill sedikit di sini? Semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Michael Sinaga ini, dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan, dia mesti netral. Masa ikut debat-debat mihak sana, mihak sini gitu loh. Nah, kita akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti, Mat, ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Tidak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Itu coba ya, kalau memang begitu, tulisan juga itu ke Kompas sekalian, medianya sekalian, kalau mau demikian. Dan saya rasa Mas Michael itu tatkala sedang masuk ke podcast itu kan diundang juga dan diperbolehkan masuk oleh siapa? Oleh salah satu media yang terbesar. Apakah beliau itu sedang berbicara dalam kapasitasnya sebagai jurnalis, atau beliau itu sebagai seorang warga negara yang sedang mengutarakan hak berekspresinya? Nah, itu kan dua hal yang berbeda tuh. Kan Mas Michael itu sedang tidak bekerja pada satu media apapun. Ya, jadi keadaan jabatan sebagai jurnalis itu tidak menjadikan yang bersangkutan itu tidak boleh untuk berpihak. Karena memang kalau Pak Michael, saya mau tidak mau harus mengatakan berpihak. Cuman kan keberpihakan itu ada alasannya. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menuntut keadilan dari Jokowi. Ya, netral pun pada akhirnya netral itu dia pandangan awal. Tapi setelah dia memandang dengan netralitasnya, dengan kenetralannya, kemudian condong kepada salah satu pihak karena yang pihak yang lain sudah jelas kebatilannya, sudah jelas kebusukannya, itu tidak menjadi masalah. Seperti siapa misalkan Pak Ugroseno, misalkan Pak Din Samsudin. Apa urusannya coba Pak Din Samsudin sama Roy Suryo misalkan? Nggak ada urusannya. Cuman setelah melihat permasalahan ini sedemikian urgennya, akhirnya beliau memihak. Tuh, ya saya juga sama. Saya juga sama. Saya tuh independen, tidak ada bayar sana bayar sini, dekat sana dekat sini, nggak ada. Melihat dengan jernih dulu pada awalnya itu. Nah, setelah melihat dengan jernih, jelas kepalsuan, kebusukan dan kebohongannya Joko Widodo itu. Jadi jangan dilihat menjadi seorang pembenci, tidak, kita melihat dari data yang ada. Makanya disitulah ada yang namanya dialektika, ada yang namanya dialog. Razman. Jadi untuk ini nanti akan kami perdalam. Dan saya spill sedikit saja bahwa saya juga sudah buat laporan polisi di salah satu polda di Indonesia tentang orang-orang yang menghujat saya. Tunggu nanti begitu ada panggilan saya akan speak up. Aduh. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan. Arif Ihsan, singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan panggilan hari ini, itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang dia tujuan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen game itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditunjukkan sebagai sekretaris juga. Tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi, karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan, ya kan. Itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi, Bang, Ya. yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh iya. Iya, Di podcast itu ya? di podcast itu. Padahal kan saya sudah punya cucu 2.
Nanti tambahkan aja di pemeriksaan. Ya, sudah ada itu kan. Baik, nah ini permasalahan-permasalahan seperti ini kalau benar memang terjadi seharusnya jangan ya. Permasalahan pernikahan, kemudian seperti kemarin Refli Harun dan siapa Dokter Tifap itu. Janganlah itu mah jangan dibahas lah. Lebih baik kita fokus ke dalam permasalahan yang inti begitu ya. Kalau nanti ke sana ada permasalahan sampingan-sampingan, ya permasalahan yang sampingannya. Jadi jangan masuk ke dalam permasalahan seperti ini. Ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes. Ya kan, itu juga menghujat saya. Ya kan, saya tidak pernah ada urusan sama dia. Ya kan? Dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit? Apa hubungannya gitu loh. Ya kan? Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah kenapa kamu ungkit masalah pribadi saya? Iya kan? Makanya jangan sama si Rismon. Rismon itu sekarang sudah jadi termul. Termul itu kerjaannya ngungkit-ngungkit masalah pribadi. Nah, akhirnya terpancing. Makanya saya bukan menghimbau atau ya apa? Menghimbau saya siapa? Memberikan nasihat begitu ya, memberikan pandangan. Janganlah permasalahan-permasalahan yang sudah kena pribadi terlalu dalam, tidak ada urusannya dengan sesuatu yang sedang kita bahas secara inti, jangan dimasukin itu. Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kenapa masalah-masalah pribadi saya dengan istri saya diungkap, kemudian masalah saya bikin makan istri saya, semuanya uang halal. Saya bukan pernah jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa ya kan, saya dihujat kiri kanan gitu Bang Rasman. Iya kan nggak enak kan, rasain tuh. Kok rasain sih? Kasihan juga ya. Nggak enak. Itulah yang dirasakan oleh Roy Suryo, itulah yang dirasakan oleh Dokter Tifa, ya, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang dipermasalahkan dalam permasalahan ini. Makanya saya berkali-kali mengatakan, yang dilakukan oleh Joko Widodo ini seharusnya tidak didukung oleh siapapun dari anak-anak bangsa. Dalam hal apa? Dalam hal melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan mengenai ijazah palsunya Jokowi. Bolehlah kamu silahkan cintai Joko Widodo, tapi dalam permasalahan satu yang ini jangan, karena ini sudah mengerangkeng demokrasi yang ada di Indonesia dan menjadikan ruang publik itu sebagai ruang untuk saling melaporkan. Kan runtuh pada akhirnya nanti semua pilar demokrasi kita, yang mana mungkin tinggal satu-satunya ini. Iya kan? Mungkin itu sementara itu aja ya, karena ini hari mau pemeriksaan. Kemudian ke pengacara. Mat. Mungkin di-spill sedikit supaya teman-teman Baik, nanti menunggu teman-teman infonya. Media terima kasih. Jadi pemeriksaan hari ini itu sekaligus pembuktian, karena memang saya tonton dari podcast yang disampaikan oleh Michael Senega, dia sepele sekali kepada kita semua, dan gitu. Dia menyatakan bahwa laporan polisi itu hanya sekedar aduan dan tidak akan maju gitu. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi, dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah printout daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Pada laporan kemarin, fokus kami adalah pada perbuatan tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433, 434 dan juga pasal 441. Yaitu itu kan jadi ngikutin polanya si Jokowi semua itu, ya. Apa yang tersisa dari ruang publik kita kalau begitu? Semua orang, ya itu kan hak, iya. Jadi pendidikan mengenai demokrasi itu penting di negara kita supaya kita itu paham betul mana permasalahan-permasalahan yang memang bisa dimasukkan ke dalam pencemaran nama baik, misalkan mana yang tidak. Lah sekarang itu saya tidak mengatakan Pak Arief ini salah begitu ya dalam melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro, saya tidak mengatakan demikian. Tapi ini menjadi pola begitu. Tatkala ini menjadi pola, tatkala kesalahannya tidak ada pun dia bisa menjadi dipersoalkan. fitnah yang disampaikan melalui media sosial. Kami pikir bahwa ini sebagai jawaban atas orang-orang yang mencoba mengganggu daripada klien kami. Dan kami tegaskan bahwa saudara Arief Ihsan terhadap kegiatan-kegiatan buku-buku yang diterbitkan atau buku endgame itu tidak terlibat dalam struktural apapun. Itu poinnya. Terima kasih. Oh, takut juga. Soalnya ini juga dipermasalahkan. Ini juga dilaporkan lagi si Rismon.
Waduh, ini mah udah kubangan ya, udah kubangan ini. Ini kalau misalkan kita lihat ya, ada macam salahnya dari masing-masing pihak. Dalam permasalahan sudah terlalu lebar dalam pengertian begitu ya, offside dan bisa masuk memang ke dalam materi misalkan. Masa semuanya mau dimasukin di penjara begitu ya? Udah kan jadi beban negara lagi. Dan ini bukan orang-orang, bukan maling, bukan rampok begitu. Jokowi yang rusak ini sudah. Ya, sama mengatakan secara langsung lah Jokowi yang rusak ini sudah. Jadi nanti terkait dengan P21-nya Roy Suryo, terkait dengan ada dugaan orang-orang yang menghalang-halangi untuk tidak P21, kasus Roy Suryo, kemudian hasil koordinasi kami bahwa ini insya Allah akan segera P21 juga, maka nanti akan saya jelaskan setelah pemeriksaan. Kemudian kita spill dikit aja, nanti kurang apa dia selesai dari sana. Emang kalian mau kemana? Liputan lain lagi, tempat lain. Kalau gitu sekarang aja ya. Gitu aja Mbak ya. Masih sedih nih. Baik, saudara-saudara. Pertama untuk urusan saudara Arif Ihsan, Agam mau ngomong? Rahmat. Pertama saya sampaikan bahwa hari ini saudara Arif Ihsan akan diproses sesuai dengan laporan polisi. Artinya konkret sudah bahwa LP diproses, ditunjuk penyidik dan hari ini akan diperiksa. Kita akan tuangkan, bahkan akan kita kembangkan karena ada fitnah baru bahwa seolah-olah dia dengan istrinya itu kumpul kebo dan bahkan punya anak. Bayangkan dia sudah punya cucu tapi resmi. Nah ini kan fitnah luar biasa ya. Kemudian saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kami akan bersurat, bahkan akan mendatangi pihak dari Dewan Pers. Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih? Terdaftar atau tidak? Status dia sebagai wartawan apa? Kalau wartawan apa kode etiknya? Kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak kepada satu pihak? Wartawan harus independen, benar tidak? Baik lagi. Ini yang harus sudah saya bahas ya. Pak Michael itu sedang tidak bekerja di dalam media apapun. Nah itu ya. Jadi statusnya sebagai jurnalis tidak dipakai. Keilmuannya sebagai seorang jurnalis dipakai. Lah itu kan melekat pada dirinya. Ya orang lagi lagi tidur, masa pekerjaan jurnalisnya itu masih melekat? Ya kan tidak itu. Dan ini datangnya dari pemret loh, telepon saya. Tanyain sama kita akan gerai pastus ya. Kalian. Begitu kita tahu ada pemalsuan, ada kebohongan, kita kejar dia. Karena satu lagi, emangnya podcast harus ada terdaftar? Nggak ada aturannya harus mendaftarkan begitu. Ya ini negara demokrasi, harus terdaftar. Kalau begitu nanti ada sebuah lembaga yang mana mereka itu bisa memfilter siapa saja yang bisa berbicara di hadapan publik. Atau jadi Korea Utara kalau begitu Pak kita teh, bukan Indonesia ya. Wartawan atau narasumber atau apa? Ya, baru kali ini dia sebagai narasumber atau sebagai wartawan. Kita akan tanya. Jangan nanya saya ini apa? Saya pengacara. Terus dibilang saya urusan urusan berita acara sumpah, apa urusannya? Anda tidak punya kewenangan untuk menilai saya. Yang menilai saya adalah organisasi saya dan dari Mahkamah Agung. Itu jelas orang tahu berita acara sumpah itu gunanya untuk apa. Tapi kalau Anda minta data, saya punya data. Kapan saya mengundurkan diri dari KAI, tanggal berapa saya dipecat oleh KAI, tanggal berapa saya diterima dari Peri Bersatu, semua ada dokumennya. Dan urusan administrasi saya udah beres di Mabes Polri. Jadi kan salah satu yang kita permasalahkan itu sebetulnya Andi Azwan ini dalam permasalahan ijazah Jokowi, legal standingnya apa? Dia pengacara, iya. Tapi apakah dia sedang bekerja sebagai pengacara Jokowi atau tidak? Kan tidak. Terus dia itu sebagai apa begitu? Itu yang dipertanyakan. Kalau ada yang mengatakan legal standingnya apa, ya dan faktanya keadaannya sebagai pengacara pun ada permasalahan begitu. Makanya kalau yang bersangkutan ini merasa harus memberikan verifikasi, ya mungkin ini sedang dilakukan. Kalau bahasa saya sih sedang mencari legitimasi begitu. Karena nggak tahu ya permasalahan yang menyerang sama Razman ini kok dia sangat serius sekali. Beberapa kali dia podcast itu membicarakan hal itu dan uniknya begitu. Banyak juga yang nonton sampai ratusan ribu kemarin waktu Razman tantrum
curhat di hadapan media itu. Kalau ada yang bilang ijazah palsu, bullshit itu. Karena sejak Jun 2024 sudah selesai itu barang. SP3 ya. Jadi kalau kalian takut berdebat, apalagi bilang supaya ada orang lah ya bilang bahwa jangan Rasman, kalau ada Rasman kami nggak mau. Loh, takut kalian debat? Emang kalian siapa? Hah? Emang kalian siapa? Emang takut, nggak ada intinya. Ngobrol sama orang yang nggak jelas itu. Dalam permasalahan ijazah palsu, Rasman ini statusnya nggak jelas. Bisa dihalang-halangi. Jadi kalian kalau kenapa mereka takut? Kalau saya sama Rasman itu info-info dan ibarat kita tinjunya cut-cutnya menarik gitu. Ya, oke. Ya. Baru kemudian tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat. Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan Kapan? Nggak ada, katanya Senin. Sekarang mau habis. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah boleh kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu, karena memang selama ini jujur kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Alhamdulillah pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda, sehingga insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Yalah, mana. Dan itu akan menjadi permasalahan besar. Kita tetap kalau misalkan mengatakan nanti begini, Kejaksaan Agung mengatakan ini P21 tetap, oh berarti ini Kejaksaan Agung juga madhab hukumnya mencela-mencele. Ya, karena kalau misalkan sudah dipakai restoratif justice itu berarti harus memakai yang baru. Kalau memakai yang baru berarti maksimal 14 hari. Sekarang sudah lebih daripada 14 hari. Itu ada pasal-pasal yang dilanggar, belum lagi dari hal-hal yang lain begitu. Nah, kalau misalkan mengatakan ada orang yang mendekati ya kemudian tracking. Nah, ini menjadi permasalahan. Siapa? Ini kan menjadi penyesatan kepada orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan legal standing. Saya itu tadinya betul-betul berpikir bahwa Rasman ini memang pengacara resminya Jokowi. Jadi Jokowi itu banyak sekali kuasa hukumnya. Tapi ternyata kan yang berbicara di dalam permasalahan ijazah palsu ini cuma Difai sama anaknya Otto tuh siapa? Yakub ya kalau tidak salah. Cuman itu kemudian yang di CLS kan yang diurusnya sama siapa? Sama si Ipan, YB Irfan itu. Cuman 3 yang saya tahu itu. Ada nggak yang lain? Saya nggak ada. Lah terus kenapa pengacara-pengacara ini ngerubung di situ? Jadi apa legal standingnya apa? Kan jadi kacau tuh. Tadi kalau bilang sama Michael begitu sama Mas Michael itu bilangnya harus netral. Ya ini berdiri saya sebagai apa? Lah kamu juga sebagai apa? Lah ini mereka yang selalu mempunyai standar ganda itu. Makanya mereka itu mikirnya kayak gimana sih? Jadi kalau misalkan itu oke, ya yang kamu lakukan Hai Rasman itu oke, tidak menjadi permasalahan, kenapa kamu mempermasalahkan itu kepada Sentana misalkan? Kalau itu nggak oke, terus ngapain kamu ngomong di sini? Kan kacau pikirannya itu. Nah sekarang Roy itu ngomong lagi. Dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah begitu terus itu. Nah, iya memang belum berakhir lah. Mulai dari klarifikasi, naik lidik, ya, kemudian sidik, tersangka, semua bilang memang belum selesai, selesai nanti di pengadilan. Apakah saudara akan pakai rompi atau tidak, itu urusan dari kejaksaan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang, bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan, tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Jadi kita apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Artinya banyak suara-suara yang ingin mengganggu Kapolri, nggak jalan itu barang. Aduh, the best, saking bagusnya si Behudi itu LKHKPN 52 miliar nggak dipermasalahkan. Saking bagusnya tuh Kapolri itu. Tepuk tangan ya buat Kapolri. Lihat data lah. Terima kasih Bapak Presiden. Berikutnya tentang adanya keinginan para pihak yang akan menggugat. Ya kan, ada citizen lawsuit yang baru. Ya kan? Terus mereka minta ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi. Apa relevansinya nih, Mas? Seolah-olah sana bisa membatalkan
mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi nanti tidak asli dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Supaya buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. Rasman nggak bisa begitu. Rasman dengan Hotman. Rasman itu individu, Hotman itu individu, tidak memiliki influence terhadap hukum, beda dengan Jokowi. Makanya dicoba semua pintu yang ada. Dan kalau misalkan KIP tidak ada relevansinya, kenapa itu juga diomongin kalau nggak ada relevansinya? Dan kenapa juga KIP mengatakan itu adalah dokumen publik yang mana itu dinyatakan sedari awal oleh kepolisian itu bukan dokumen publik? Berarti kan sekarang pernyataan kepolisian sudah jelas disalahkan oleh pengadilan tuh, karena itu implikasi daripada putusan KIP tuh. Ini sangat erat kaitannya. Makanya jadi lama. Makanya kenapa kejaksaan banyak melihat ini banyak permasalahannya. Kalau tadi misalkan dia katakan sama Rasman, oh Kejaksaan Agung sudah sepakat dengan kepolisian, mana buktinya? Itu kan omong-omong doang, sampai sekarang nggak ada. Katanya kemarin hari Senin tuh, nggak ada sampai hari Senin, nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Nah kemudian, saudara-saudara, saya melihat bahwa hari ini ada fenomena baru. Ada fenomena baru. Coba kalian lihat, ada oknum berseragam. Kemarin ribut. Ada diduga air keras, siram air keras. Kemarin ada kejadian di Medan kalau saya nggak salah. Ada di YouTube juga. Ada oknum berseragam juga, katanya menculik wartawan, katanya. Ada juga kemarin gara-gara berantem sesama mereka, tembak-menembak. Saya kira tolonglah untuk pimpinan tertinggi dari oknum berseragam dimaksud agar bisa memanggil semua pimpinan-pimpinan di tingkat pusat, daerah, kabupaten, dan kota. Bahkan sampai basis terendah dari angkatan dimaksud. Agar mereka satu hati, janganlah kita ini sekarang suka sedikit-sedikit marah dan menghantam orang lain. Karena saya kemarin lihat salah satu video pengakuan dari oknum berseragam dimaksud. Saya kira permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini sudah selesai begitu ya, karena Rasman ini lagi ngomong apa. Saya nggak tahu konteksnya begitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa P21 ini kan sekarang sedang dimainkan oleh kedua belah pihak nih. Dari pihaknya Refli Harun mengatakan bahwa kejaksaan gamang, kemudian dari pihaknya si Termul, kejaksaan itu sudah sepakat tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasman Arif. Cuman faktanya, kalau kita berbicara fakta ya, sampai video ini dibuat, Roy Suryo menang sudah, Refli Harun menang sampai video ini dibuat. Karena sekian lama ya, bukan aku menanti nih. Sekian lama ini ada bulak-balik, kalaupun itu ada bulak-balik, ini kan tidak ada progres. Yang mana dalam jangka waktu tidak ada progres ini, persidangan-persidangan yang lain mulai bermunculan, dan fakta-fakta yang lain mengenai ijazah Jokowi pun mulai bermunculan, dan orang-orang yang terlibat di dalam Termul ya, ternaknya Mulyono itu pun sedang dipermasalahkan satu-satu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sampai video ini dibuat, yang menang itu pihaknya Roy Suryo, karena keinginan si para Termul mengenai Roy Suryo itu di P21 kan, apalagi tadi kan the best kalau kepolisian itu sampai memenjarakan Roy Suryo, itu tidak terjadi. Nah, dan kita tidak bisa melihat, tidak bisa melepaskan ini dari permasalahan politik. Ya, kalau permasalahan politik yang nampak di permukaan, yang dengan terang-terangan jelas ini adalah kekuatannya Joko Widodo. Nah, tadi kalau dikatakan di belakang Roy Suryo pun ada kekuatan politik, sampai sekarang tidak ada yang mampu untuk membuktikannya. Siapa? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau kita melihat dari apa yang kita lihat ya. Jadi angin kosong saja. Demikian, semoga kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.